Allah berkehendak ya. Allah itu berkehendak ya. Pada alam kabir ini ya. Allah itu berkehendak pada alam kabir, alam nyata ini. Kalau tidak ada kehendak, alam yang nyata ini ya, alam yang kelihatan luas ini tidak bisa hidup semuanya ya. Maka dikatakan Allah berkehendak pada alam kabir ini menjadi rahmat ya. Seluruh alam itulah maha besarnya Allah ya. Tiada wujud selain daripada Allah. Ya, jangan duakan wujud maksudnya ya. Itulah manusia, rahasia rasa pada Allah. Allah yang merasa rasa maksudnya, yang merasakan rahasia wujud serta hidup pada Allah. Sempurnanya sifat 20 pada diri. Sempurna sebenarnya sifat 20 itu pada diri ya. Pandanglah wujud diri ya. Kita lihat wujud diri. Segala-galanya sempurna pada wujud sifat ya, roh serta Muhammad ya. Pada diri. Semua itu ada pada diri ya. Allah kuasa atas segala macam wujud ya. Allah kuasa atas segala macam hidup ya. Allah kuasa atas segala macam rasa ya. Maka yang berwujud berasa berupa hanyalah Allah. Begitu. Wujud manusia itu laisa kamislihi syai'un ya. Jangan dibanding, jangan dicontoh-contoh ya. Tunggalkan saja karena Allah sendiri yang ada. Tunggal pada Allah. Jangan diduakan ya. Jangan ditigakan. Tunggalkan menjadi ahad ya. Tajalli nyata pada insan yang menjadi rahasia diri. Nyata pada manusia ya. Maka kenalah pada diri. Kita harus pelajari diri. Itulah makrifat. Kita manusia itu bayang-bayangnya Allah ya. Yang esa tunggal dengan sendirinya. Jasad kasar yang zahir sifat ini maksudnya bayangan ya. Hanya Allah saja yang ada ya. Cermin wajib yang memandang adalah yang dipandang. Yang mencari adalah yang dicari sebenarnya. Yang mengenal adalah yang dikenal. Nah itu. Sembah diri. Ingat diri. Itulah zikir sebenarnya. Selalu ingat bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Ada, tunggal pada diri ya. Zat itu gaib menjadi hidup. Maka segala sesuatu itu hidup ya. Nah itu. Yang berkuasa, berkehendak, itulah hidup ya. Yang mendengar, melihat, berkalam, itu hidup. Itulah Allah ya. Nah itu. Yang gaib, yang guyub itu hidup. Hidup itu yang bernama Allah ya. Yang zahir ini buta, tuli dan bisu. Tidak bisa apa-apa maksudnya ya, tidak berdaya ya. Serta dungu ya, selain daripada hidup ya. Maka panak Muhammad yang hidup Allah. Nah itu mautu anta ya, matilah kamu. Ya, matikanlah dirimu, mai. Itu maksudnya yang hidup hanyalah Allah. Begitu tunggal hidup jadinya ya. Maka Allah atau hidup itu berselindung pada nyata. Sebenarnya terang tempatnya Allah itu. Tapi tidak bisa kita lihat karena masih ada dinding yang sangat tebal ya. Yang memisahkan kita. Yang mengaku dan diaku itu hidup. Ya.
Allah bersembunyi di dalam terang sebenarnya, maka keluarlah dari wujud diri selain daripada wujudnya hidup. Begitu. Kenapa dikatakan hak Allah? Ya, kenapa dikatakan hak Allah? Karena bayang-bayang itu tiada sekutu baginya. Jangan diduakan, jangan mensekutukan, ya. Panah itu keluar daripada wujud diri selain daripada wujud hidup, ya. Panah itu keluar dari wujud diri, ya, selain daripada wujud hidup. Nah, itu Allah yang berwujud dan Allah lah yang hidup dengan sendirinya. Nah, ya. Sekalipun banyak tempatnya tapi tetap dia satu maksudnya. Selama manusia itu tidak mau keluar dari wujud dirinya, ya. Selama itu pun juga ia akan terhijab dengan hidupnya, terdinding, ya. Itu maka hayatun nafik berkhianat pada hidupnya sendiri, ya. Selamanya ia tidak akan pernah berjumpa dengan hidupnya, tidak menemui hidupnya. Itu 6 berlian yang terindah, ya, dan mahal itu pemiliknya adalah hidup. Nah, itu yang menghidupi pada sekalian alam jagat semesta, ya. Jangan mengaku-ngaku, jangan menduakan hidup, ya. Itulah yang menjadi hijab terbesarmu kepada Allah. Nah, itu yang menjadi esa kenyataannya itu, ya, muraqabah, saling pandang memandang pada diri, lihat diri, ya. Allah yang melihat dirinya, Allah yang memandang dirinya, Allah menghidupkan dirinya, Allah yang berkehendak pada diri, maka disebut Allah sembah diri. Itu Allah ingat diri, begitu. Allah gerak diri, begitu. Apabila telah nampak suatu bayang, kalau kita sudah melihat wujud diri kita, Allah nyata, Allah serta pada diri, maka terlihatlah Allah itu. Begitu. Panakkan bayang, ya, panakkan wujud. Tunggal bayang jadi satu bayang. Tunggal wujud pada hidup, ya. Hanya Allah saja maksudnya. Haknya kita itu adalah apabila telah hadir bayangnya Allah pada diri kita. Nah, itu nyatakan, makanya bayang ini adalah bayangnya Allah, ya. Dari ujung rambut sampai di ujung kaki, ahlullah, hanya Allah saja. Begitu. Segala sesuatu yang ada pada diri itu adalah hak miliknya Allah sebenarnya, ya. Di dalam gerak Allah bergerak, ya. Di dalam kehendak Allah yang berkehendak, ya. Dari Allah untuk Allah dan serta Allah. Ingat kunci ilmu ini, ya. Zuk, nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, sungguh nikmat luar biasa rasanya. Begitu, ya. Kita harus tilik sedalam-dalamnya. Tiada lain hanyalah Allah dengan sendirinya. Begitu. La ilaha, ya. Illallah, ya. Tiada hak milik kepunyaan di dalam diri maupun pada alam semesta, ya, selain daripada hanya Allah saja yang ada. Begitu. Segala sesuatu kenyataan yang ada itulah bernama Adam, ya, pada wujud laki-laki, ya. Adam terdiri dari huruf alif, dal, dan mim, ya. Alif itu Allah, alif dibagi 3, ya. Alif Allah, alif akbar, dan alif usali berbunyi Allah Maha Besar.
Dalam artinya alif itu Allah, begitu saja ya. Dal itu diri ya. Yang ada pada diri ini Allah ya, yang ada pada diri ini maksudnya yang luar maupun yang dalam ya. Mim itu makrifat sebenarnya. Kalau dilanjutkan mim itu ya makrifat, musyahadah, mukasafah, mahabbah. Muhammad juga, manusia juga. Nah itu kalau dilanjutkan ya. Mim itu makrifat yang artinya mengenal sebenarnya. Kalau dihimpun, Allah diri manusia yang kenal diri. Yang pahamnya itu hanyalah Allah sebenarnya. Nah itu. Apabila manusia itu telah mampu memandang ya. Kalau kita sudah mampu dan bisa memandang pada wujud dirinya. Maka berwujudlah insan. Berupalah manusia itu maksudnya. Apabila insan itu tiada berwujud ya, maka nampaklah Allah itu. Itu kalau sudah hilang wujud, panakan maksudnya kalau sudah panaul pana ya, itu hilang wujud berarti ya Allah saja yang ada, begitu. Maksud kata pada kalimah jika kita memandang pada zahir ya, yang luar ini, maka nampakkanlah insan. Nah itu kalau kita lihat diri luar kita, disitulah tempatnya terlihat insan ya. Nah itu apabila pandangan itu tembus dari roh, nyawa, hati dan jasad ya, kumpulnya dari keseluruhan yang bernama-nama, maka nampaklah Allah. Nah itu, maka lihatlah Allah di dalam diri ini, luar maupun dalam sebenarnya satu, sebenarnya tunggal saja yang ada. Itu. Tiliklah sedalam-dalamnya agar tilikmu itu adalah Allah jua. Begitu. Perhatikan hidup ya. Yang menghidup ya. Yang menghidupi sekalian alam ya. Perhatikan wujud yang berupa-rupa pada segala macam bentuk ya. Bentuk rupa. Perhatikan rasa yang menjadi rasul rahasia hidupmu ya. Jangan lupa tauhidkan, ahadkan menjadi tunggal pada diri. Bukan mengaku atau diakui, bukan menyebut atau disebut. Sebenarnya disebut atau tidak disebut, diaku tidak diaku, tetap juga Allah. Begitu maksudnya ya. Ingat kuasa Allah. Ingat kehendak ya. Kehendak Allah. Ingat hidup Allah ya. Sampai kalam pun Allah yang berkalam. Begitu. Kesempurnaan hidup itu ada pada diri nyata ya. Nyata sebenarnya. Nampak jelas di pelupuk mata sebenarnya. Surga dan neraka ada pada dirimu ya. Tinggal pintu mana yang mau dilalui ya. Ya. Nah itu. Roh baik dan roh jahat ya. Sehingga manusia menjalankan kebaikan dan kejahatan ya. Juga ada pada diri. Semua itu sempurna pada diri ya. Nah itu. Makanya kalau kita suka menjalankan kejahatan, merampok, mencuri, merampas, menipu ya. Segala macam bentuknya kejahatan ya. Berarti manusia itu menghidupkan hewannya. Maka di akhirat nanti dia akan jadi binatang. Itulah yang disenangi oleh neraka itu. Kalau berwujud manusia, neraka itu akan lari ke beret-beret 500 tahun jaraknya ya. Takut dengan orang yang berwujud manusia. Begitu. Tapi kalau yang berwujud binatang, berkepala binatang atau berbadan binatang, maka neraka itu senang. Itulah yang akan menjadi kayu bakarnya. Begitu. Jika manusia menghidupkan roh yang suci ya,
yaitu roh idapi ya. Itulah perjalanan Rasulullah. Sebenarnya cara-cara Rasulullah. Jika menghidupkan roh hewan, sesungguhnya wujudmu binatang juga sebenarnya. Nah itu tergantung pintu mana yang kita mau lalui. Nah itu, pekerjakanlah roh serta tubuhmu dengan gerak Allah. Ya diingat itu ya. Kita ingat setiap gerak, ingat Allah setiap kehendak. Allah yang berkehendak, sudah. Allah yang bergerak, sudah. Allah yang melihat, sudah. Allah yang mendengar, sudah. Begitu saja, sudah. Allah yang berkalam, sudah. Begitu. Allah yang berbuat, sudah. Begitu saja, sudah. Itu. Niatkan, ya. Maka menjadilah ibadah semua. Kalau sudah mampu dan bisa, kita kembali kepada yang ahad. Maka ada huwallahu ahad. Hilangkan kul ya, yang kata-katakan ya. Kalau kita bilang katakan, contoh ya, kita suruh nyampaikan kepada si A si B, katakan bahwa Allah itu esa. Terus orang itu lagi menyampaikan bilang katakan. Akhirnya sama saja ngikuti jadinya ya. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Begitu. Dia juga Allah yang maha kuasa. Itu. Pada si A, si B, si C, pada semua di alam ini, dia juga Allah yang esa. Maksudnya begitu. Tiliklah pada diri sendiri, sehingga tilikmu itu Allah juga. Begitu. Dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Kalau kita tidak disertakan ya, tidak bisa hidup. Kalau kita tidak dibarengi dan kalau tidak semua itu datangnya dari Allah, mau dari mana datangnya? Dan kemana kembalinya? Hanya kepada Allah. Jangan memisahkan diri ya dengan Allah. Kalau kita memisahkan diri dengan Allah, sesuai dengan kata Rasulullah, maka kita tidak akan pernah untuk berjumpa dengan Allah. Begitu. Tuhan yang menguasai ya manusia ya. Allah yang menjadi zat kehidupan manusia ya. Cahaya malaikat yang menggerakkan roh ya. Cahaya malaikat itu yang menggerakkan roh. Nah itu. Nur Muhammad yang menyinari pada nyawa ya. Sehingga teranglah cahaya hidup. Nah itu. Terlihat jadinya ya, batin yang mengelola sekalian yang bernama ya. Batin yang mengelola, jasad tempatnya bersatu. Zat yang hidup menghidupi sifat yang tiada berdaya. Sebenarnya badan ini ya. Muhammad nyata pada zahir ya. Yang merahasiakan hidup. Di badan ini tempat rahasianya hidup ya. Insan tempat kumpulnya rahasia yang bernama-nama. Itulah Allah. Semua sebenarnya sudah sempurna pada manusia ya. Maka dikatakan manusia itu paling mulia ya. Al insanu sirri ana sirruhu. Aku sudah rahasianya. Begitu. Tunggalkan dari yang bernama-nama itu menjadi ahad pada Allah. Begitu. Wujud yang tiada terlihat itu nyatakan pada roh. Nah, di situ tempat kita nyatakan. Maka bukalah basiroh ya, pandangan roh kita ya. Nur Muhammad nyatakan pada nyawa ya. Muhammad itu nyatakan pada badan ya. Insan nama zahir, Allah nama yang dalam ya. Ahadkan, tunggalkan, luar dan dalam menjadi satu sebenarnya pada wujud, rasa ya, serta hidup Allah nama semuanya. Sebenarnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Itulah yang dinamakan pada tubuh Tuhan berzat. Laisa dengan sendirinya. Jangan diduakan. Begitu. Yang dikatakan Tuhan itu
Yang mana sebenarnya ya? Semua hak, ya, semua hak. Semua hak. Tiada Tuhan selain Tuhan, ya. Tiada Allah selain Allah. Hanya Allah saja, sudah. Tiada wujud diri selain daripada Allah saja yang berwujud pada diri, yang berupa pada diri. Wujud tunggal jadinya begitu. Hakikatnya Muhammad atau yang zahir nyata itu batas segala tilik, ya, batas pandangan kita, ya, batas segala pandangan, ya, batas kita memandang maksudnya, ya. Jika mau kenal pada Allah, pahamlah diri, ya, lihat diri, ya, ingat diri, ya, tilik sedalam-dalamnya pada hidup itu. Begitu. Allah itu sesungguhnya sangat-sangat dekat dengan kita, ya. Wa fi ampusikum apala tubsirun. Di mana kamu berada, di situ aku juga menyertai, ya. Allah selalu menyertai kita, membaringi kita, ya. Kuasanya Allah, ya. Kehendak Allah, ya. Yang kita gunakan pantas dikatakan dekat. Sebenarnya Allah itu, karena yang kita pakai semua ini adalah miliknya Allah, gitu. Kita harus selalu ingat dan memandang pada wujud diri, rupa kita, ya, bahwa siapa kita yang sebenarnya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, ya, Maha Kuasa, ya, tunggal dengan sendirinya. Maka zat itu adalah wujud diri sebenarnya. Disertai rasa yang disebut rasul rahasia insan, ya, yang hidup pada diri zahir dan batin sebenarnya. Jika sembahmu itu, ya, tidak mau putus, ya, selalu ingat sebenarnya, ya, wujud hidup serta rasa, ya, itu yang perlu kita perhatikan, ya, sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu berzat, begitu. Dan kenapa dikatakan bahwa kamu itu sifat, ya, karena Muhammad atau badan yang zahir ini adalah batas segala tilik, batas kita memandang, ya, batasnya pandang, ya, Allah. Maka Allah pandang diri pada diri, bukan kita yang mampu dan bisa memandang pada diri, begitu. Rasul rahasia itulah zat yang tiada berzat, ya, tiada berupa, tiada berbentuk, dan tiada berwarna, laisa dengan sendirinya, ya. Nah, itu sesungguhnya barang siapa yang berbadan rasa, dialah kekasih Allah, ya, yang dekat dengan Allah. Itu berbadan rasa, bernyawa Allah, sehingga kita katakan hu, yang artinya dia rasul, ya, dan Allah kumpulnya segala rasa, begitu. Itulah Rasulullah, rasa rasa Rasul, rahasia rasa Allah. Sebenarnya Allah lah yang merasakan segala nikmat, ya, yang ada pada Muhammad atau badan ini, gitu. Dari johar awal ke atas, ya, dan johar akhir ke bawah, ya. Semoga berbadan alif muntili, Allah yang tegak berdiri pada diri, begitu. Memancarkan cahaya, ya, Nur Muhammad pada pandangan, ya, cahaya Jibril yang disebut Rohul Kudus, ya, mengatur akal serta kalamnya Allah pada lidah, sehingga lidah ini
bisa mengeluarkan suara. Begitu diatur oleh Jibril sebenarnya. Ya, karena cahayanya Jibril ya. Sehingga ada kata aku. Allah juga yang dimaksud. Itulah aku yang tidak diakui ya. Allah sudah tunggal. Begitu. Tidak dikatakan karena pengakuan itu adalah Allah sendiri. Itu bukan kita. Tidak ada kemampuannya kita untuk bisa mengaku-ngaku ya. Tidak bisa ya. Jangan dizahirkan. Itu jangan dikeluarkan ya. Anallahu ahad. Aku Allah yang esa. Tunggal sudah dia. Dia juga esa. Tunggal sudah. Begitu. Huwallah ya, dia Allah juga ya. Hu ahad, dia juga esa, menjadi tunggal segala-galanya, menjadi satu semuanya. Aku Allah yang kuasa, maksudnya di dalam diri saya ini hidup yang mengatur saya, yang menguasai, maksudnya begitu. Dia Allah ya yang esa, maksudnya di dalam dirimu itu Allah juga yang hidup. Begitu. Antara ana dan antum Allah juga yang satu dimaksud. Begitu. Bukan Allah itu 2, 3 ya. Berdiri tegak pada diri kita semua yang satu itu. Laisa ya dengan sendirinya. Sebenarnya hidup itu satu ya. Tidak ada duanya. Wujud itu juga satu ya. Dan rasa itu cuma satu ya. Rasa itu juga satu ya. Tapi tempatnya di seru sekalian alam. Semua alam tempatnya begitu. Maka babi, monyet, binatang, semua ikan, semua juga punya rasa ya. Semua juga punya hidup. Dan semua juga berwujud, berupa ya. Nah, tapi antara rupa dalam dan rupa luar satukan menjadi satu nama, yaitu Allah sebenarnya. Nah, itu kalau mau tahu pasti ya, Allah itu supaya kita tidak bingung ya, kumpulan segala yang bernama-nama, itulah yang bernama Allah. Maka bismillah dengan nama Allah. Itu yang maha kasih dan maha sayang. Itu. Maka kita disuruh mengasihi dan menyayangi. Begitu. Ada yang hidup bernyawa atau bernapas ya. Itu ada yang hidup bernyawa dan ada yang bernapas. Ini sudah saya uraikan sebenarnya ya. Ada yang hidup tidak bernapas ya. Mana yang hidup tidak bernapas ya? Batu, kayu itu sebenarnya hidup. Kuku, bulu, rambut ya sebenarnya hidup. Tapi tidak bernapas dia ya. Ada yang hidup menggunakan roh. Ada pula yang tidak. Bumi ini menggunakan roh. Tapi tidak bernapas dia. Begitu. Nah, ada yang tidak menggunakan roh. Nah, ada pula yang menggunakan hanya roh hewan. Binatang itu. Roh hewan dia pakai, makanya dia bertengkar terus kerjanya. Maka kalau manusia bertengkar terus kerjanya, berarti hewan dia sebenarnya begitu. Maka kita selalu dianjurkan oleh Rasulullah akhlakul karimah, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah itu. Ada yang hanya menggunakan roh hewan ya. Nah, itulah binatang sebenarnya. Karena ketujuh roh itu tidak disempurnakan kepada semua binatang ya. Nah itu, maka dia tidak bisa berpikir karena tidak dihidupkan oleh Rohul Kudus ya. Kalau di kitab lain dikatakan Roh Kudus, diartikan Roh Tuhan. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Nah, maka yang disebut dengan Tuhan atau Allah itu kumpulnya semua yang bernama-nama sebenarnya menjadi satu. Sama seperti motor itu kalau sudah kumpul menjadi satu, antara bensin, busi, semuanya kabel-kabelnya semua, mesin-mesinnya semua kalau kumpul menjadi satu,
motor namanya. Seperti itu sebenarnya. Kalau sudah kumpul menjadi satu, Allah namanya. Begitu sebenarnya. Kalau disebut satu persatu, maka ia akan bernama-nama. Begitu. Ada yang hanya menggunakan roh hewan. Itulah hewan. Karena tidak disempurnakan dengan ketujuh roh itu ya. Tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu sempurna. Paling mulia, paling sempurna ya. Karena ketujuh roh itu dimiliki, digunakan, diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka dikatakan manusia itu adalah sempurna sebenarnya. Maka manusia itu paling mulia sebenarnya. Ada pula yang menggunakan roh yang baik atau roh yang suci ya. Nah, itu ada yang menggunakan roh yang baik. Seperti Rasulullah ya. Yang selalu menghidupkan dan menggunakan roh idapi. Roh yang baik, roh yang suci. Maka kesempurnaannya Rasulullah berakhlak yang baik. Begitu. Maka kita harus ikut juga. Ikuti akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Tapi kita tidak pernah mau berbuat baik, akhirnya hewan yang selalu dihidupkan, maka tidak ubahnya wujud kita itu adalah binatang juga. Begitu. Itulah perbuatan rasa ya, yang menjadi rasul rahasia pada diri, maka jadilah rasul-rasulnya Allah. Begitu. Tapi semua itu dibagikan hidup yang satu juga ya. Itu maka hidup semua ya. Aku wujud, aku rasa, aku hidup pada yang satu tunggal. Esa dengan sendirinya pada diri yang nyata. Tuh, semua itu sempurna pada manusia. Begitu saja sudah. Manusia itu paling mulia karena diberi roh karena dia berroh dengan Rohul Kudus. Nah, itu. Atau malaikat yang menerangi hidupnya. Begitu. Kumpulnya semua itu ya bernama Allah. Hidupnya Allah. Allah punya semua. Itulah yang disebut hidup tanpa roh, mati tanpa ajal. Sebenarnya Allah hidup dengan sendirinya, Allah berwujud dengan sendirinya, Allah berasa dengan sendirinya ya. Allah segala-galanya yang satu, yang tunggal itu. Sekalipun banyak tempatnya, tapi Allah itu tetap esa dengan sendirinya. Begitu. Allah itu sifatnya hidup, menghidupkan ya. Sifatnya hidup menghidupkan ya. Seru sekalian alam, semua alam ya dihidupkan, tapi hidup itu cuma satu gitu. Allah saja yang hidup, Hayun ya, yang maha hidup. Begitu. Rohul Kudus itu yang menjadi hidup ya. Rohul Kudus itu yang menjadikan hidupnya Muhammad ya. Badan ini ya, kenyataannya manusia yang mengatur bumi sekalian isinya. Manusia itu yang atur alam ini. Begitu segala binatang semua diatur oleh manusia. Begitu. Zahirnya Muhammad hidup ya. Pada kita nyata ya. Titik ba yang mengatur, mengadakan dan mentiadakan segala sesuatu yang menjadi nyawa hidupnya Muhammad. Begitu. Mengadakan rupa serta rasa yang menjadikan dua pengakuan ya. Allah serta Muhammad. Begitu. Tiada yang ada selain Allah ya. Allah mentiadakan segala sesuatu selain hanyalah Dia dengan sendirinya. Hanya Allah saja. Bahwa Muhammad nyatanya hidup, tempat merahasiakan segala rasa. Itu di situ tempatnya
merahasiakan segala rasa itu, rasul itu ya. Manusia itu tempat rahasia. Aku Allah yang jadi rahasianya yang nyata itu. Itu begitu. Berselindung di dalam nyata, sembunyi di tempat yang terang. Yang mengaku itu hidup, badan yang bernama Muhammad nyata terang terlihat. Sebenarnya ya, sempurnanya insan, maka manusia itu lebih sempurna dari segala-galanya. Begitu. Syahadat itu yang menyatakan hidup ya. Dia menyatakan hidup yang satu yang tunggal itu ya. Yang dinyatakan rasa, yang dinyatakan ya menjadi satu pada wujud ya. Wujud tunggal itu nyatanya diriku. Begitu, itulah syahadat ya. Laisa ahad tunggal cahaya, bayang hanya Allah saja yang ada. Begitu, nyatakan pada diri yang banyak juga satu. Begitu. Ana itu aku, anallah itu aku Allah, anallahu ahad, aku Allah yang esa itu ya. Pandanglah pada wujud, pada rupa kita yang banyak, sekalipun banyak ya, banyak itu juga tetap satu. Begitu. Jangan diperibu ya, diperbapak dan diperanak ya. Itu namanya melampaui batas, keterlaluan ya. Berlebihan kita namanya. Bahkan hukumnya tidak mendapatkan surga itu. Itu hukumnya kalau kita menduakan, mentigakan, memperibu, memperbapak dan memperanak maksudnya ya. Yang banyak itu tetap juga satu, tunggal hidup, tunggal rasa dan tunggal wujud. Maka disebut dengan laisa, dengan sendirinya. Allah itu esa, kul huwallahu ahad ya. Dengan sendirinya tidak ada duanya hidup itu ya. Sekalipun tempatnya pada sekalian alam ya. Tetap jangan lupa kembali pada satu ya, pada yang satu. Aku Allah yang tunggal esa dengan sendirinya. Pandanglah ke timur, barat, utara, selatan, bawah dan atas, di sana ada Allah ya, ada Tuhan ya yang melindungimu ya. Tuhan itu cuma satu ya, dibagikan kepada semua makhluk hidup ya. Jangan dianggap banyak. Akhirnya hidup ini tetap akan kembali kepada satu juga. Itulah yang disebut akhirat, akhirnya hayat ya. Atau akhirnya hidupmu, akhirnya hidup kita ya. Rasamu serta wujudmu itu juga satu. Ayo, arah kembalinya pada Allah, nama kumpulnya semua. Begitu. Kenapa disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan sayang? Karena Allah sendiri yang mengasihi dan menyayangi ya, dan menyayangi semua makhluknya, sehingga hidupnya itu dibagikan kepada sekalian alam. Begitu. Tidakkah manusia itu memandang kepada seluruh alam itu? Di situ Allah atau Tuhanmu yang satu itu juga. Sebenarnya sungguhlah buta matamu, maka tidak pernah jadi orang yang beriman. Begitu. Aku itu adalah Allah juga yang satu itu. Huwa yang artinya dia, huwallah yang artinya dia Allah. Nah itu dia juga, itu semua itu adalah Allah juga. Begitu. Huwallahu ahad, dia Allah yang esa ya, yang kuasa, yang tunggal, yang satu, satunya, tidak ada duanya. Begitu. Laisa dengan sendirinya ya, hidup, menghidupkan
Pendengar mendengarkan, ya. Pendengar itu yang mendengarkan, pelihat melihatkan, ya, bukan menggunakan mata, ya. Dan kalam mengkalamkan, bukan mulut, ya. Bukanlah bukan bukan telinga, ya, bukan telinga, bukan mata, mulut bisa mendengar, ya, melihat dan bicara. Ahadkan semua, tunggalkan semua, yang banyak itu jadi satu pada Allah, ya. Kumpulnya bernama Allah, disebut bismillah, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang, menyayangi, merindui sebenarnya, ya. Maka ada cinta mencintai, sehingga berbelas kasih, ya. Saling memberi, membantu, ya. Memberikan pengetahuan supaya kita bisa paham diri, bisa kenal diri. Itulah makrifat, yang artinya mengenal sebenarnya, ya. Samudra yang luas, luasnya pemahaman dalam makrifat, ya, makrifatullah, ya, mengenal kepada Allah. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia, maka jagalah akhlak, ya. Jaga akhlak kita maksudnya, ya. Akan tetapi manusia itu selalu membenci, ya, memfitnah dan membunuh, ya. Maka akan tetapi manusia itu selalu membenci ke sesama manusia, tidak pernah mau berbuat baik, intinya begitu, ya, manusia itu. Maka kalau kita mau jadi orang yang baik seperti Rasulullah, kita ikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, begitu saja intinya. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Apabila ada kata-kata yang selip, ya, yang keliru, ya, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.